Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Bawaslu Talk episode ke-10 dengan saya Melinda Adharini dan Ibu Koordinator kita Ibu Siti Nurhayati. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Yogyakarta. Pada Bawaslu Talk episode kali ini, kita akan membahas terkait pengawasan penyusunan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasa kita kenal disebut dengan PDPB. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Mbak Mi. Sehat bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah ya, sehat. Semoga teman-teman sahabat Bawaslu di rumah juga sehat selalu. Oke, bicara mengenai pemutahiran data pemilih berkelanjutan nih Bu Nur nih. Kemarin kan tanggal 12 Juni 2025 itu Bawaslu RI telah mengeluarkan surat edaran nomor 29 tahun 2025 terkait pengawasan penyusunan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, sebagai anggota Bawaslu Kota Yogyakarta ini, apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan untuk pengawasan PDPB tersebut? Ya, makasih Mbak Mei. Jadi Bawaslu Kota Yogyakarta itu sebagai sebuah lembaga pengawas pemilu diamanahkan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan di setiap kegiatan baik tahapan dan non-tahapan. Khususnya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sahabat kita di KPU. Kalau bicara Kota Yogyakarta ya berarti KPU Kota Jogja. Nah, sebelum kemudian masuk ke SE 29 itu, KPU di tahun 2025 ini pasca pemilu yang lalu, pemilu serentak dan pilkada serentak itu, mengeluarkan peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 khususnya untuk mengatur bagaimana KPU akan melakukan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kalau KPU sudah punya regulasi, punya aturan dan bagaimana nanti akan melaksanakan PDPB yang pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan itu, maka otomatis Bawaslu akan membersamai. Nah, setelah adanya peraturan KPU, ada tindak lanjut koordinasi dan sebagainya di tingkat RI, maka kemudian Bawaslu RI mengeluarkan SE 29, Surat Edaran nomor 29 tahun 2025, fokus memberikan instruksi kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota untuk melakukan pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, langkah-langkahnya sesuai dengan paradigma Bawaslu yang sekarang ya, yang tidak mengedepankan penindakan tetapi lebih ke pencegahan terlebih dulu. Maka yang pertama, Bawaslu Kabupaten Kota diminta melakukan pencegahan. Jadi nanti ada beberapa tahap. Pertama pencegahan, kemudian yang kedua ada pengawasan, 3 uji petik, 4 pengawasan partisipatif dan seterusnya. Banyak Mbak, itu di dalam SE cukup jelas disebutkan. Nah, sekarang kita masuk ke proses pencegahan dulu nih. Kalau tadi ditanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jogja, yang bisa saya sampaikan yang sudah dulu ya. Yang sudah kita lakukan yang pertama adalah sebagai langkah pencegahan, Bawaslu Kota Yogyakarta menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kota Yogyakarta untuk mematuhi regulasi yang ada terkait bagaimana pengelolaan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan yang akan dilaksanakan. Jadi agar tetap taat pada regulasi dan seterusnya. Kemudian setelah proses penyampaian surat imbauan, Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan inventarisir dari data pengawasan ya, hasil pengawasan pemilu dan pemilihan di 2024 yang lalu diinventarisir oleh Bawaslu Kota dan itu dijadikan bahan untuk kemudian melakukan pengawasan pada tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Dari inventarisir data tersebut itu nanti kalau kemudian hanya berdasarkan data itu pasti data kita kurang ya dari Bawaslu. Maka kemudian Bawaslu juga melakukan proses koordinasi dengan stakeholder terkait. Kalau bicara mutarlih berkelanjutan, maka kemudian koordinasi itu ke stakeholder terkait, salah satunya ada di Dukcapil, kemudian ada juga kepolisian, TNI, Polri. Ini berkaitan dengan sumber data TNI, Polri yang masih purna tugas atau baru masuk menjadi anggota Polri. Karena kemudian keanggotaan ini akan berpengaruh pada daftar pemilih. Kalau yang masih menjadi TNI dan Polri, maka otomatis hak pilihnya atau untuk masuk di dalam daftar pemilih itu harus dilepas. Tapi kalau sudah purna tugas, maka harus dimasukkan ke dalam data pemilih. Nah, kemudian selain itu juga kita koordinasi
melalui konsolidasi data nanti dengan lapas dan rutan. Selain lapas rutan ada lagi dengan pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri ini fungsinya nanti untuk mengetahui apakah di Kota Yogyakarta itu ada pemilih yang dicabut hak pilihnya. Kalau ada yang dicabut maka itu harus dilepas dari data pemilih yang ada di Kota Jogja. Ada beberapa dinas juga yang kemudian dihubungi oleh Bawaslu Kota. Fungsinya semua adalah untuk mengkonsolidasi data dan menyinkronkan dengan data hasil pengawasan kita, untuk tujuannya adalah untuk membersamai KPU Kota Yogyakarta dalam melakukan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, supaya data yang dihasilkan nanti merupakan data yang benar-benar valid dan kemudian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Gitu. Baik, benar. Ini terkait strategi pengawasan Bawaslu Kota Yogyakarta ya, dengan menindaklanjuti SE itu tadi ada surat imbauan dan ada sinkronisasi data dan pengumpulan data dari berbagai lembaga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nyinggung lagi nih Bu Nur, secara jelas bagaimana sih strategi Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menindaklanjuti SE tersebut untuk mengawasi PDPP khususnya di Kota Yogyakarta? Oke. Ini kita masuk tahap kedua, tadi pencegahan ya Mbak ya. Nah, tahap keduanya adalah pengawasan. Pengawasan tentu kemudian Bawaslu harus bersinergi dengan KPU. Kita melakukan proses koordinasi dengan KPU, dan KPU sendiri juga harus melibatkan kita dalam setiap rapat koordinasi untuk proses PDPP. Nah, dari hasil koordinasi tersebut kan kemudian kita tahu langkah-langkah apa saja yang akan diambil oleh KPU. Kembali kalau KPU mengikuti berkiblat pada PKPU, maka kita mengacu pada SE 29 tadi. Di dalam pengawasan selain berkoordinasi dengan KPU juga berkoordinasi dengan tadi stakeholder terkait. Selain itu juga Bawaslu Kota Yogyakarta sesuai amanah di dalam SE tersebut kami membuka posko aduan. Posko aduan untuk masyarakat terkait dengan daftar pemilihnya. Mungkin di pemilu pemilihan kemarin ada yang tidak terdaftar di DPT, sehingga pada waktu pemilu atau pemilihan dia menggunakan hak pilihnya dengan cara menunjukkan KTP, artinya yang bersangkutan sudah menjadi warga Kota Yogyakarta. Itu bisa disampaikan ke kita untuk kemudian kita sampaikan juga kepada KPU melalui data dokumen yang sesuai begitu, supaya kemudian nanti di proses pemilu pemilihan yang akan datang data tersebut sudah masuk. Posko aduan itu dibuka di Bawaslu Kota Yogyakarta. Nanti tolong ditayangkan tolong ditayangkan nomor WA-nya ya, ataupun melalui email juga bisa ya Mbak. Boleh. Melalui email juga nanti ditulis di dokumen ya. Nah, selain kemudian posko aduan itu, Bawaslu Kota Yogyakarta pasti juga akan melibatkan proses pengawasan partisipatif. Karena kita paham bahwa penyelenggaraan pemilu itu bukan semata-mata hajatnya penyelenggara pemilu saja, tetapi ada hajat hidup keseluruhan warga negara Indonesia. Maka kemudian di situ kita berharap melalui pengawasan partisipatif warga masyarakat Kota Yogyakarta khususnya, kalau mendapati hal-hal terkait dengan data pemilih yang tidak tepat bisa menyampaikan ke kami untuk kemudian kita kawal ke KPU dilakukan proses perbaikan. Contoh data yang bisa dimutakhirkan oleh KPU, misalkan ada data pemilih yang dulu statusnya belum menikah, sekarang sudah menikah, atau yang pindah kependudukan selama masih di Kota Yogyakarta, maka itu masih bisa diproses dalam ubah data. Kalau bahasanya KPU ubah data alamat dan sebagainya. Kalau kemudian keluar dari Kota Yogyakarta, maka eksekusinya dari pihak KPU nanti harus mengeluarkan data tersebut karena sudah tidak di Kota Jogja. Nah, begitupun kalau kemudian ada warga Kota Yogyakarta yang kemarin belum tercantum karena belum jadi warga kota. Nah, sekarang sudah melakukan perpindahan kependudukan di Kota Jogja, maka harus kemudian dilakukan proses memasukkan data pemilih tersebut di dalam data pemilihnya KPU. Itu beberapa hal yang kalau dari sisi strategi tentu kita tidak bisa melakukan sendiri, maka kemudian Bawaslu strategi utamanya adalah menggandeng ya. Karena tentu ada keterbatasan dari sisi Bawaslu Kota Yogyakarta. Hal ini terutama berkaitan dengan data sinkronisasi. Kenapa berbeda dengan KPU ya? Karena memang MOU-nya itu antara KPU dengan Dirjen Dukcapil berkaitan dengan kerjasama DP4 begitu ya, sinkronisasi dengan data pemilu dan pemilihan terakhir. Dan kami
di Bawaslu kan kita tidak mendapatkan hal itu, sehingga untuk melakukan pengawasan kita perlu melibatkan masyarakat dan juga stakeholder terkait. Begitu, Mbak. Baik, berarti untuk strategi Bawaslu Kota itu adalah dalam berkoordinasi dengan masyarakat dan beberapa stakeholder untuk mendapatkan sanding data ya Bu, Iya, biar bisa sanding data dengan KPU Kota Yogyakarta. Untuk selanjutnya nih Bu, apakah ada rencana kerja pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Ya, rencana kerjanya tentu kita menyesuaikan dengan timeline-nya KPU ya. Dalam jangka waktu dekat ini kan KPU akan melakukan rekapitulasi triwulan kedua, karena triwulan pertama waktu itu belum berproses di KPU. Jadi KPU baru berproses di triwulan kedua. Maka sebagai rencana kerja kita, kalau bicara timeline, kita akan mengikuti itu, baik nanti proses rekapitulasi dengan pengawasan yang kita lakukan secara melekat dalam proses plenonya, pemberian masukan, tanggapan dan sebagainya. Kemudian juga kita mengatur waktu sesuai dengan kebutuhan KPU untuk misalkan KPU perlu melakukan coklit terbatas, maka kemarin hasil koordinasi kami dengan KPU kita minta untuk bisa dilibatkan, sehingga nanti harapannya dalam proses 3 bulan, setiap 3 bulan itu ada koordinasi yang intens antara KPU dengan Bawaslu. Kalau secara timeline lebih mengikuti dari KPU sendiri, sementara kalau yang di internal Bawaslu dari sisi konsolidasi data pasti dilakukan di 3 bulan tersebut sebelum pelaksanaan pleno, sehingga harapannya pada proses pleno itu semua sudah dikelirkan. Kalau kemudian kita baru memberikan masukan dan tanggapan pada waktu pleno, maka pleno itu akan menjadi panjang, berlarut-larut begitu ya. Harapannya kemudian itu bisa dari hasil koordinasi kita nanti, data hasil pengawasan yang kita sampaikan itu bisa dilakukan diberikan seminggu sebelum proses pleno di tingkatan KPU. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam pengawasan PDPB di Kota Yogyakarta? Ya, baik. Sekali lagi kalau bicara pengawasan seperti tadi yang saya sampaikan, kan Bawaslu tidak melakukan pengawasan sendiri ya. Jadi pengawasannya memang mandatnya dari Bawaslu RI itu ke provinsi, ke kabupaten kota. Tapi kita bisa juga melibatkan masyarakat dalam hal ini proses pengawasan partisipatif begitu ya. Nah, Bawaslu Kota dalam melakukan pengawasan tentu pertama untuk agenda-agenda yang sifatnya di dalam kantor yang dilakukan bersama KPU, begitu tentu Bawaslu Kota akan turun sendiri. Kemudian dalam proses melakukan Coktas atau kemudian kita membersamai Coktas itu juga akan dilakukan oleh tim Bawaslu Kota sendiri. Sementara pengawasan yang sifatnya partisipatif itu kita akan melibatkan masyarakat, tentu bukan hanya mantan badan ad hoc-nya Bawaslu Kota ya, tapi kita juga punya beberapa jejaring di Bawaslu Kota Yogyakarta, ada komunitas-komunitas yang kemarin ikut dalam proses ngaji demokrasi, ada juga kalau duta demokrasi di Kesbangpol itu juga bisa kita libatkan. Kemudian ada teman-teman difabel, ini pemerhati demokrasi yang tergabung dalam difabel demokrasi, kemudian juga ada forum perempuan peduli demokrasi di Kota Jogja. Ini kita akan libatkan semuanya, posisinya adalah dari setiap wilayah kan pasti ada perwakilannya yang kemudian bisa mengetahui kondisi data pemilih yang ada di wilayah. Selain itu Mbak, tadi yang di pertanyaan pertama kita sebutkan ada stakeholder terkait, itu yang bagian yang juga kita libatkan secara resmi kelembagaan begitu. Hubungan kelembagaannya dengan instansi terkait dan kemudian tetap melibatkan masyarakat. Berarti dalam pengawasan PDPB ini Bawaslu Kota Yogyakarta juga selain melibatkan lembaga resmi pemerintahan, kita juga melibatkan partisipasi dari masyarakat ya Bu Nur ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Nur, apa harapan dari langkah pengawasan ini hingga akhir nanti ditetapkan oleh KPU terkait PDPB ini Bu? Ya, kalau harapan tentu pertama ke KPU dulu ya, ada proses keterbukaan informasi antara KPU dengan Bawaslu. Karena sekali lagi sebagai penyelenggara pemilu, kalau di dalam undang-undang dituliskan penyelenggara pemilu itu ada 3, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kalau di dalam koordinasi sesama penyelenggara pemilunya belum ada keterbukaan, maka proses selanjutnya pasti tidak akan berhasil dengan baik. Maka yang pertama tentu harapannya ada keterbukaan antara sesama penyelenggara pemilu, khususnya untuk mengawal proses ini menjadi daftar pemilih berkelanjutan yang sesuai dengan regulasi begitu ya, apa yang diatur oleh regulasi. Kemudian yang kedua harapannya tentu kami juga bisa mendapatkan atensi perhatian khusus dari dinas-dinas terkait yang
sudah kami surati beberapa waktu yang lalu untuk konsolidasi data. Karena data ini penting, di situ terdapat hak pilih warga Kota Yogyakarta yang perlu kita kawal bersama. Yang juga menjadi perhatian tidak hanya KPU tetapi juga Bawaslu. Yang ketiga, harapan khusus tentu harapan kami adalah pada masyarakat Kota Yogyakarta untuk bisa terlibat aktif meskipun ini bukan kegiatan tahapan, bukan kegiatan pemilu atau pemilihan. Tapi mengawal data pemilih ini menjadi penting sekali lagi karena apa? Data pemilih ini juga menjadi salah satu poin yang seksi ya, yang kita bisa melihat dari beberapa daerah yang lain dalam proses pemilu dan pemilihan ini bisa menjadi salah satu hal yang disengketakan atau digugat di dalam proses sengketa hasil pemilu dan sebagainya. Maka kalau dari awal proses pemutakhiran data pemilih ini berjalan dengan baik, secara berkelanjutan ditata dengan baik, hasilnya baik, tentu akan menjadikan proses persiapan ke depan untuk pemilu pemilihan bisa menjadi lebih sempurna. Baik sahabat Bawaslu, sudah kita dengar penjelasan dari Bu Nur terkait dengan pengawasan PDPB ini. Untuk selanjutnya, demikianlah podcast pada episode ke-10 ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Mari kita tutup podcast ini dengan tagline Bawaslu Kota Yogyakarta. Boleh, Bu Nur? Boleh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih sahabat Bawaslu.